Shalom sahabat Alpetra, cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga jaga kesehatan. Sahabat Alpetra, kita kali ini tentunya akan membahas sesuatu yang sangat penting sekali ya, karena ini berkenaan dengan amanat agung. Banyak misionaris atau penginjil ya datang ke Indonesia dan ke belahan dunia lainnya untuk mengabarkan Injil keselamatan, mengabarkan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia dari dosa. Ke Indonesia sendiri kita sebut aja ada nama Joseph Kam yang ke Maluku, ada Nommensen yang ke suku Batak, ada Don Richardson di Papua dengan bukunya Anak Perdamaian. Juga ada Ibrahim Nurul Wulung ya, misionaris lokal, dan juga Kiai Sadrak di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terus kalau di Jawa Barat mungkin lebih cenderung ke bawaannya dari Anting ya, FL Anting. Dan juga ada yang menarik sih. Di Banten itu ada komunitas Kristen Cikuya namanya. Itu tokohnya itu namanya Sarma. Dan juga di suku Sunda ada pendeta Ihromi ya, Profesor Dr. Ihromi, tapi sudah almarhum juga ini. Dia itu pendeta teolog di Gereja Kristen Pasundan. Dia pengajar PL dan bahasa Ibrani di STT Jakarta. Nah, dan juga banyak lagi, terutama misi-misi. Sebelum melanjutkan, kita tanya dulu ke Om Jan aja ya. Kita langsung menyapa Om Jan dulu. Shalom Om. Shalom. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Iya Om. Om juga selalu sehat ya Om. Iya Om. Iya sehat lah, cuma sudah tua aja. Iya Om, yang penting jaga kesehatan Om. Om, nih tadi saya ngomongin tentang misi dan penginjilan ya Om. Ada orang-orangnya, ada ininya. Nah Om, sebetulnya ini kan disebutnya misi dan penginjilan. Jadi kayak ada dua kata ya Om. Nah, sebelum lebih jauh Om bisa dijelasin nggak Om? Apa sih misi, apa sih penginjilan Om? Karena ada dua. Pengutusan. Nah kalau penginjilan itu prakteknya kita diutus untuk menyampaikan Injil tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Ya Om ya. Jadi misi itu pengutusan orangnya gitu, penginjilan itu berarti yang dikabarkan. Iya Om ya. Nah kalau penginjil Om sama misionaris itu sama atau beda? Ya, jadi misionaris itu orang yang melaksanakan misi. Nah kalau penginjil yang melaksanakan penginjilan. Iya. Itu sederhana. Gitu ya Om ya. Nah Om, ini kan kalau di Indonesia selalu ya mau tidak mau ya Om, karena berkaitan dengan sejarah kolonial Belanda. Jadi ada Zending ya Om, namanya dulu tuh Zending ya Om, yang datang ke Indonesia itu. Nah itu Om, gimana tuh Om sebetulnya Om? Karena masih rancu bahwa Kristen itu agamanya penjajah. Masih ada lah sampai sekarang yang berpendapat seperti itu. Gimana Om? Jadi dulu ceritanya itu misi sending gitu ya, sending dari Belanda atau misi pekabaran Injil dari Belanda itu membonceng pemerintah kolonial, membonceng pemerintah jajahan yang sedang menjajah Indonesia. Jadi sulit untuk dilepaskan. Itu seolah-olah itu misionaris dari Belanda itu ya sepertinya hanya untuk susah dibedakan itu dengan orang-orang Belanda yang menjajah Indonesia. Itu masalahnya, sejarahnya di situ. Padahal
itu pemerintah jajahan itu seringkali mempersulit misionaris dari Belanda itu. Pemerintah jajahan Belanda itu menentang, mempersulit. Oh iya. Ya, cuman kan jadi dari pihak Indonesia, rakyat Indonesia melihatnya, katanya itu sama aja lah, katanya itu agama penjajah. Kadang motivasinya beda. Kalau penjajah kan motivasinya politik dan ekonomi gitu kan. Oh, iya. Tapi kalau misi penginjilan dari gereja itu untuk misinya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dengan memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus yang firman Allah yang menjelma menjadi manusia untuk sengaja berkorban menebus dosa di kayu salib dan bangkit, ya, dan juga menyertai dengan kuasa Roh Kudusnya gitu. Jadi berbeda tujuannya misi itu untuk misi penyelamatan. Kalau penjajah kan misinya misi penjajah. Ngangkutin hasil bumi dan harta dari Indonesia ya Om. Ya, nah Om, ini Om kan banyak apa sih Om, kayak NZV itu ya Zending Belanda itu ya. Terus ada Christian Mission Alliance itu CMA ya Om ya. Terus ada lagi banyak misi-misi gitu. Nah, termasuk juga misalnya John Sung gitu ya Om. Itu kan terkenal sebagai obor Asia gitu. Dia itu juga berarti utusan dari misi gitu ya, bergabung ke misi ya. Nah, kalau itu yang tadi itu yang bahasa Belanda itu ya, misi dari Belanda pakai bahasa Belanda tadi ya. Terus ada yang dari Inggris ya. Nah, kalau yang itu John Sung itu sebenarnya lebih bersifat pribadi. Jadi hati yang dijamah oleh Yesus, dia ingin mengabarkan Injil sebanyak-banyaknya itu kepada banyak orang, kalau bisa kepada segala bangsa. Jadi itu pengalaman pribadi John Sung. Jadi John Sung kan itu dia sudah mendapatkan gelar doktor kimia ya. Tapi kemudian dijamah oleh kasih Yesus, lalu dia buang semua itu ijazahnya, termasuk ijazah doktor ya. Jadi dia terbeban hanya untuk menyelamatkan jiwa dengan berita Injil. Itu John Sung itu luar biasa. Malahan itu semua sudah dibuang tuh ijazahnya. Dia hanya mau datang ke ke Indonesia itu ceritanya hanya karena diutus oleh Tuhan Yesus saja untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Oh iya Om ya. Iya kan dia tuh dari, tapi tetap ada di bawah Om, dipayungi sama misi ya? Enggak, memang sendiri dia itu ya? Tentu saja ada badan misi yang menyertai dia gitu. Cuman dia tidak mau dikuasai oleh badan penginjilan itu. Dia maunya Roh Kudus saja yang mau memimpin dia. Luar biasa. Dari mana? Dan duitnya dari mana? Harus ada yang mendukung. Oh iya Om. Wah, nanti itu kita bahas Om. Ini tentang peranan Roh Kudus sama dukungan-dukungan ya Om. Sebelumnya Om, kalau melihat kayak gitu Om, jadi sebetulnya ada syarat nggak Om untuk jadi penginjil atau misionaris gitu? Apakah ada kriterianya atau syaratnya? Jadi itu syarat mutlak orang untuk menjadi pemberita Injil atau untuk menjadi misionaris itu harus mengalami lebih dulu keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh pengorbanannya di kayu salib, oleh kebangkitan, dan oleh Roh Kudus yang diutus. Jadi itu syarat mutlak, harus mengalami dulu penyelamatan itu. Lalu pengutusan itu juga sifatnya pribadi permulaannya. Jadi dia merasa Tuhan mengutus dia, lalu baru ada dukungan dari badan misi atau badan penginjilan. Tapi yang penting itu bukan badan misinya itu, orang yang bersangkutannya itu sudah mengalami keselamatan lahir baru oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh pengorbanannya di kayu salib, kebangkitannya, dan oleh kuasa Roh Kudus. Itu yang pentingnya. Jadi selain orang yang sudah lahir baru ya Om, jadi yang siapa sih Om yang boleh jadi penginjil atau jadi misionaris itu siapa Om?
Ini siapapun juga ya Om, yang dipanggil lah gitu atau yang tergerak gitu untuk menjadi misionaris atau jadi penginjil gitu. Ya, jadi istilahnya itu pertama yang tergerak, yang kedua merasa diutus, lalu yang ketiga tentu saja ada badan misi atau badan penginjilan yang mendukung atau gereja yang mendukung lah gitu. Kan katanya kan kalau di sekolah teologi tuh ya Tuhan utuslah aku tapi jangan utus aku ke daerah itu gitu. Utuslah aku ke tempat ini gitu. Gitu ya. Ya, jadi ada cukup banyak orang yang sekolah teologi gitu ya. Iya. Itu motivasinya berbeda-beda. Ada yang memang motivasinya murni ya untuk memberitakan Injil karena dia sudah diselamatkan oleh Injil Tuhan Yesus Kristus. Tapi ada juga yang diutus oleh gereja, diutus karena dia rajin gitu ya di gerejanya. Ada juga yang diutus oleh badan misi atau badan penginjilan. Dan itu jadi macam-macam lah orang yang jadi missionaris itu. Gitu, jadi semuanya murni diutus oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil, untuk menyelamatkan jiwa gitu. Ada yang mau-maunya sendiri ada. Ya ada ya Om ya. Terus mengatasnamakan Tuhan lagi gitu biasanya Om. Kan saya mendengar suara Tuhan gitu. Dan saya pergi ke tempat ini karena saya disuruh Tuhan. Misalnya kan kayak gitu ya Om. Ya Om. Ya, mengenai hal itu antara orang yang bersangkutan dengan Tuhan, kita sendiri jangan menghakimi. Lihat dari buah-buahnya saja. Iya, lihat dari buah-buahnya aja ya. Nah Om, ini Om berkaitan dengan ayatnya, dasar Alkitabnya kan seringkali dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya Om. Matius 28 ayat 18 sampai 20 gitu. Kan ini jelas-jelas ditulis di Alkitab. Memang ini sebagai perintah ya Om, kalau bisa dibilang kan perintah ya, gitu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini Om, ini dianggap mungkin salah paham gitu, gagal paham nih Om. Ini dianggap sebagai dasar agresivitas atau proaktif orang-orang Kristen untuk mengkristenkan orang lain. Nah ini gimana Om menjelaskannya Om? Ya itu memang untuk dibantah memang sulit, tetapi sebenarnya beda. Kita memahami misi dan penginjilan itu murni sebagai kehendak Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dengan Injil. Jadi bukan untuk memperbanyak orang Kristen sebenarnya. Cuman karena hal itu sulit dibedakan ya artinya campur aduk lah ya. Tetapi biasanya kalau para misionaris itu harus betul-betul berdoa bahwa ini Tuhan yang mengutus dan tujuannya untuk menyelamatkan jiwa, bukan sekedar kristenisasi atau mengkristenkan orang lain atau suku lain atau lain gitu. Iya kan, karena ini dianggapnya ya seperti itu gitu. Padahal sebetulnya kan kita cuma mengabarkan ya, memberitakan aja firman Tuhan gitu. Terlepas dari itu mau percaya jadi ikut Tuhan Yesus silakan, enggak juga kan enggak jadi masalah ya Om, gitu ya. Nah ini juga agak salah paham. Kita memang itu memberitakan Injil, tetapi kalau ada orang yang merespon dengan baik, itu harus dimuridkan. Dan kalau orang itu sudah dimuridkan juga harus dikader, seharusnya begitu. Iya. Jadi secara umum ya penginjilan misi gitu ya. Tetapi kan ada orang yang betul-betul merespon dengan baik. Nah itu jangan disia-siakan. Jangan seperti udah kamu jadi orang Kristen ya sudah. Jadilah orang Kristen yang manis gitu sebagai hadir di gereja begitu. Kan perintahnya kan jadikan segala bangsa muridku. Iya. Gitu. Iya. Bukan sekedar di Markus ya, memang beritakan Injil gitu ya kepada segala makhluk malah ya. Tapi itu
bertentangan dengan yang 48 itu. Jadi kan segala bangsa ilmu itu. Kalau orang respon dengan baik, ya harus diteruskan dengan pemuridan, pengkaderan dan sebagainya. Nah ini seringkali terbalik nih Om. Sekarang ini banyak yang baptis dulu terus muridkan. Padahal kan firman Tuhan bilang jadikanlah muridku dan baptislah mereka gitu kan Om. Ini kadang-kadang sekarang hamba Tuhan KKR misalnya, siapa yang mau baptis, siapa yang baptis, langsung baptis gitu. Padahal kan harusnya dimuridkan dulu ya Om. Percaya terus dimuridkan dulu gitu. Sampai orang itu ngerti imannya sendiri gitu. Nah itu soal strategi penginjilan gereja itu tidak sama. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan hal yang demikian gitu. Karena apa? Karena ya yang penting orang itu ya dibaptiskan dulu. Kalau sudah dibaptiskan berarti orangnya kan serius. Baru dimuridkan. Sudah dimuridkan kelihatannya dia lebih serius lagi ya dijadikan utusan juga gitu. Jadi kita tidak boleh terlalu kaku mempunyai strategi atau cara di dalam penginjilan, di dalam pemuridan dan sebagainya. Itu lihat juga situasi di lapangan gitu. Yang penting apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kita laksanakan. Cuman tahap-tahapnya itu tidak harus sama gitu. Jadi harus kontekstual ya Om ya istilahnya ya Om. Itu apa tuh Om? Penginjilan kontekstual itu apa tuh maksudnya Om? Nah, jadi harus kontekstual itu bagaimana situasi di lapangan, ya. Ada yang harus itu dulu memberikan pelajaran baca tulis, gitu, ya, baca tulis, gitu, yang penting. Lalu secara pelan-pelan, lalu Injil masuk, gitu. Baru sesudah itu ya dibaptiskan, dimuridkan, gitu. Jadi itu bergantung situasi di lapangan gitu. Tapi juga jangan sampai hanya mengkristenkan hanya soal jumlah untuk laporan ke yang mengutus gitu ya. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi motivasinya, cuman kan kita tidak bisa menghakimi motivasi. Cuman kitanya sendiri kalau memberitakan itu motivasinya menyelamatkan jiwa-jiwa, lalu memuridkan dan seterusnya kalau memungkinkannya kaderkan dan sebagainya begitu. Iya. Ini kan kontekstual ini sering dikaitkan dengan apa ya? Penginjilan yang seolah-olah menyamar gitu. Jadi misalnya seolah-olah kayak kita tuh melebur gitu ke tempat yang mau kita injili. Misalnya di desa atau di kota. Kalau di desa mungkin kita jadi petani gitu supaya bisa masuk ke komunitasnya petani atau di desa. Atau kalau di kota kan gak mungkin saya pakaiannya ini biasa-biasa aja, harus kelihatan dari penampilan misalnya. Kontekstual itu katanya begitu Om. Nah itu sebetulnya gimana Om? Ya itu kan pendekatan itu berbeda-beda dan setiap orang kan mendapat hikmat juga berbeda-beda ya gitu. Iya. Jadi juga ini kan zaman kan sejalan. Jadi dulu itu ceritanya itu seolah-olah keyakinan para murid itu Tuhan Yesus segera datang kembali. Jadi dia beritakan Injil, terus baptiskan dan seperti karena keburu nanti Tuhan Yesus datang kembali, gitu. Tapi kalau sekarang itu lebih sifatnya itu ya step by step lah, gitu. Iya. Lakukan yang terbaik tapi ada tahapan-tahapannya. Ada tahapannya ya Om ya. Terus juga kan itu, nah ini Om tadi yang bilang Om, ini kan kaitannya sama apa peranan dari Roh Kudus ya Om ya dalam penginjilan itu. Makanya suka ada mujizat misalnya kayak gitu. Itu apa Roh Kudus juga apa gimana Om? Ini gimana nih Om? Jadi itu peranan Roh Kudus itu juga direspon berbeda oleh para misionaris dan para penginjil gitu. Jadi ada yang misionaris atau penginjil itu betul-betul dikuasai Roh Kudus ya, yang penting itu penginjilan, orang bertobat terus dimuridkan atau dibaptiskan dan sebagainya. Tapi ada juga yang secara pelan-pelan pendidikan dulu dan sebagainya, dan jadi badan-badan misi tidak sama itu dalam pendekatan dan pelaksanaannya
Oh iya, jadi kayak dulu kan ada banyak misi atau misionaris yang bikin sekolah ya Om ya, gitu, Ya, bikin sekolah Kristen misalnya gitu, apa, eh, mungkin itu sebetulnya bukan strategi sih Om ya, tapi memang bikin sekolah untuk mencerdaskan bangsa gitu. Cuma orang jadinya nanti salah paham juga ya. Itu balik lagi ke situ deh. ya itu sebenarnya sebenarnya ada strategi gitu ya. Tapi juga untuk mencerdaskan bangsa gitu. Iya. Jadi itu 2 tujuan atau 3 tujuan sekaligus. Iya. Gitu. Iya. Karena ini kan ada misionaris itu, namanya itu siapa tuh namanya? Sir Kolsma ya Om. Sir Kolsma, nggak tahu nih saya salah baca atau enggak ya. Dia kan juga bisa dibilang gagal kan Om ya. Karena terus dia buka sekolah juga dari muridnya sedikit jadi 100 murid lebih, terus begitu ada sekolah dari pemerintah bubar sekolahnya. Tinggal sisa-sisa muridnya, tinggal berapa orang gitu, tapi memang ada muridnya yang dimuridkan lagi dan jadi tokoh misionaris juga sih gitu Om. Nah Om, ini kalau lihat dari kembali ke Roh Kudus itu Om, ini Roh Kudus tuh peranannya apakah melulu ke mujizat gitu Om? Karena kan kalau penginjilan ini ada KKR nih Om, kebaktian penginjil gitu, ada mujizat gitu, Roh Kudus bekerja gitu Om. Tuh gimana Om? Ya, jadi itu keyakinan hamba Tuhan itu juga kan macam-macam untuk karya Roh Kudusnya, di dalam hal apa dan berapa tingkatan atau berapa tahapan. Tetapi jadi yang terpenting itu kan karya Roh Kudus itu menyadarkan orang berdosa akan dosa-dosanya. Lalu Roh Kudus itu juga yang meyakinkan bahwa satu-satunya jalan keselamatan ya dengan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, karena dialah yang rela berkorban di kayu salib, sudah bangkit, naik ke sorga, menyediakan tempat di sorga. Begitu. Jadi, tapi Roh Kudus itu kan dia maha tahu yang tepatnya bagaimana gitu. Jadi kita tidak bisa mengatur Roh Kudus. Kita hanya bisa berdoa kiranya Roh Kudus campur tangan di dalam segala hal, di dalam segala tahapannya gitu. Sebab sesudah orang dimuridkan, jadi sesudah dia diselamatkan, dimuridkan, sesudah itu kan masih tahapnya berlanjut. Begitu. Jadi kita juga jangan membatasi karya Roh Kudus. Kitanya yang harus mengikuti pimpinan Roh Kudus itu maunya bagaimana. Iya. Gitu. Soalnya Om kalau baca ya, perjalanan misionaris gitu atau penginjilan itu kan suka ada itu Om, ada kayak kuasa Roh Kudus bekerja gitu, suka ada mujizat lah, ada hal-hal yang di luar nalar misalnya. Jadi peranan Roh Kudus itu lebih ke situ gitu. Ada yang sakit bisa sembuh atau gimana? Ya, jadi itu ada 2 hal ya. Pertama itu kedaulatan Roh Kudus untuk berkarya dan bagaimana caranya. Tapi ada lagi dari pihak manusia yang melakukan yang terbaik gitu. Nah, untuk melakukan yang terbaikan itu tidak sama, pada misi persiapannya gimana orangnya juga gitu. Cuman di dalam segala hal itu rencana Allah tidak bisa gagal. Jadi nanti Tuhan mengaitkan segala sesuatunya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang dipilih oleh Tuhan, dan kemudian dimuridkan, kemudian bagaimana menyelesaikan misi kebenaran Injil ini supaya genaplah rencana Allah atas segala bangsa gitu. Jadi nah itu Allah yang menggenapi rencananya, manusia melaksanakan apa yang bisa kita laksanakan. Ya Om. Nah itu tadi waktu Om bilang ini supaya digenapi ke semuanya ya Om ya, segala bangsa gitu percaya sama Tuhan. Terus kan juga dikatakan kalau semuanya udah berarti semakin dekat kedatangan Tuhan ya Om. Wah ini jadi ngebahas zaman akhir, di akhir zaman. Betul. Jadi
antara kedaulatan Allah dengan usaha manusia gitu ya. Nah, kita tidak tahu kedaulatan Allah itu nanti sampai di mana. Tapi di dalam segala zaman itu Allah yang berdaulat. Nah, kita berusaha yang terbaik, mengabarkan Injil, memuridkan dan sebagainya, dan menyelesaikan itu amanat agung itu kepada segala bangsa, suku, bahasa dan sebagainya. Nah, jadi kita tidak mengerti tentang rencana Allah bagaimana, tapi kita melakukan saja bagaimana Roh Kudus memimpin masing-masing, baik pribadi maupun gereja maupun badan misi atau kepakabaran Injil itu, biar masing-masing dipimpin oleh Roh Kudus untuk menyelesaikan rencana Allah, amanat agung itu. Nah kalau gitu Om, melaksanakan rencana amanat agung ya Om ya, itu kan berarti kalau udah semua berarti berhasil gitu. Kalau enggak berarti enggak berhasil. Atau gimana sih Om? Apa ya poin itu dikatakan berhasil atau tidak dalam misi dan penginjilan itu gimana Om? Jadi tentu saja kita melihat kalau itu di dalam rencana Allah, mesti hasilnya meski sedikit. Dan dari yang sedikit itu nanti dimuridkan, nanti bisa menjadi gereja di situ atau gimana. Jadi kita mengabarkan Injil itu ya kita berharap berhasil meskipun satu orang. Dulu juga Tuhan Yesus mengabarkan Injil kan meskipun mengabarkan kepada ribuan orang, tapi kan dia memuridkan yang mau dimuridkan, gitu kan. Nah jadi kita juga sebaiknya atau seharusnya ya mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau menginjili itu sebanyak-banyaknya orang, tapi memuridkan yang bisa dimuridkan, dan kemudian di antara murid-murid itu dikaderkan, gitu. Dan Roh Kudus akan memimpin segalanya, gitu. Tapi kita kan manusia maunya memakan kemauan kita, maunya cepat berhasil. Ya bisa juga, gitu. Tapi sekarang ini karena dibilang menuju penyelesaian akhir ya, menuju kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka sekarang ini sepertinya kita melihat ada karya Roh Kudus yang luar biasa gitu, supaya terjadi mujizat-mujizat, pertobatan massal dan sebagainya. Cuman kita bisa mengatur Roh Kudus, tapi kitanya memang harus bisa diatur oleh Roh Kudus dengan ketaatan kepada firman-Nya, dengan penyerahan yang mutlak, dengan kesabaran. Semua ada waktunya, tapi semua ada waktunya itu janganlah mungkin belum waktunya, ya. Tapi harus berusaha yang terbaik, gitu. Iya Om, oke Om. Berarti semuanya berhasil atau tidaknya itu ya memang tadi kaitannya dengan Roh Kudus ya Om ya. Terus juga enggak ya tadi yang udah di Om jelasin ya gitu. Nah Om kalau gitu Om, ini sekarang pertanyaannya Om, berarti penginjilan itu gimana Om? Harus ya Om ya? Kenapa harus gitu? Kalau harus kenapa harus? Penginjilan itu harus dilaksanakan karena ada ayatnya kan, silakanlah kalau aku tidak mengabarkan ini. Nah, itu dia. Karena kita sudah diselamatkan, masa kita diam-diam aja seperti egois? Kan kalau egois berarti kita belum diselamatkan. Iya. Gitu. Jadi kita mesti seperti Rasul Paulus itu, silakanlah kalau aku tidak mengabarkan ini. Nanti Tuhan yang kasih jalan. Jadi memang ayat itu mendorong kita kan untuk melakukan penginjilan itu. Tapi bukan berarti harus baru keluar rumah udah langsung itu gitu. Tiap ketemu orang enggak kan Om. Ada tuntunan Roh Kudus ya Om ya. Ada apa saatnya kita nginjilin orang gitu. Ada dua pihak ya. Ada dua pihak. Pertama dari tuntunan Roh Kudus, kedua dari kita gitu. Jadi kita juga sensitif, makanya hidup dalam doa dan ketaatan dan firman itu. Jadi kalau Roh Kudus yang sudah menuntun kitanya, jangan ogah-ogahan, jangan malas, gitu. Dan lakukan tahapan penginjilan itu. Jadi kalau orangnya bisa langsung dibimbing terima Tuhan Yesus, ya bimbing. Nah, sesudah itu bagaimana memuridkannya, sesudah itu bagaimana mengkaderkannya. Nah itu jadi yang namanya hamba Tuhan yang terbeban untuk penginjilan itu memang harus hidup di hadirat Tuhan.
Harusnya begitu. Iya Om ya, harusnya yang tadi Om bilang doa, firman, sama apa tadi Om satu lagi itu hidup dalam ketaatan ya Om ya. Ketaatan. Iya Om. Nah, karena kalau nggak gitu ya kita sama aja bohong jadinya ya Om ya, nggak hidup gitu, hidupnya dalam iman Kristennya nggak hidup gitu. Selanjutnya nih Om, saya lanjutin aja ke pertanyaan berikutnya Om. Jadi ini ada pertanyaan yang sebetulnya udah pernah ditanyain ya Om ya. Ini penginjilan terhadap orang mati nih Om. Nah ini gimana Om? Yang kalau orang mati kan berarti sudah tidak bisa merespon lagi. Iya. Ya, dan begitu dia meninggal itu sudah diurus oleh Tuhan, ada malaikat yang ngurus lah itu arwah orang yang meninggal. Itu Om yang penafsirannya Tuhan Yesus turun ke alam maut katanya mengabarkan keselamatan. Begini ya, ada ayat yang mengatakan waktu Tuhan Yesus sudah mengembuskan nafas, menyerahkan rohnya kepada Allah Bapa, hanya Tuhan Yesus itu pergi ke dunia orang mati. Iya. Nah, di sana tuh ditafsirkan di surat Petrus yang mengabarkan Injil kan. Itu mengabarkan Injil kepada orang-orang yang percaya di perjanjian lama, percaya kepada korban binatang. Nah, Tuhan Yesus sudah disalibkan itu memberitahukan kabar baik. Kalau kamu percaya pada korban penebusan oleh binatang, itu sebenarnya percaya kepadaku. Nah, itu Injil ke kabar baik. Kamu percaya kepada korban penebusan di perjanjian lama itu sama dengan percaya kepadaku. Ya bukan hanya yang di perjanjian lama, mungkin juga yang sebelum Yesus itu ya. Jadi artinya itu ada orang-orang di bangsa-bangsa lain juga itu yang pakai sistem korban. Gitu. Ya orang Jawa juga ada dulu. Ya. Nah, jadi kalau mereka itu percaya kepada korban itu sebagai keselamatan, Tuhan Yesus juga bisa memberitahukan kepada mereka, kalau kamu percaya kepada korban penebusan oleh binatang itu sama seperti kamu percaya kepadaku. Itu berbahagialah. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun tidak melihat. Walaupun tidak melihat. Om, adakah cara, kalau kita kan tadi udah ngebahas ya Om bahwa ada penginjilan tekstual, terus juga ada syaratnya, kriterianya. Nah, terus ada nggak Om cara yang efektif gitu, yang efisien dalam penginjilan, tapi nggak bisa secara global ya Om ya? Memang beda tempat, beda situasi ya Om. Itu sudah dikatakan oleh Rasul Paulus tuh, di mana tuh? Katanya kalau kepada orang Yahudi dia bersikap seperti orang Yahudi, pada orang Yunani dia bersikap seperti orang Yunani. Nah, kita juga begitu, kepada orang desa kita itu menjadi seperti orang desa. Gitu. Kepada orang kota ya seperti orang kota. Gitu. Nah, kepada orang bodoh ya dengan sederhana. Tadi kan di awal Om bilang penginjilan itu dan di situ kan ada yang mendukung ya Om ya. Pekabaran Injil itu ada yang mendukung. Nah itu dukungannya tuh kan mungkin dari gereja, dari badan misi gitu penginjilan itu. Terus nah ini gimana Om? Gimana caranya kita mendukung penginjilan? Kita kan pasti melalui doa, dana juga ya Om ya, karena butuh dana kan penginjilan juga ya Om. Memang dukungan yang paling diperlukan pertama itu doa. Tetapi kemudian gereja ya wajib mengumpulkan dana. Lalu berdoa untuk disalurkan kepada siapa yang tepatnya, atau kepada badan penginjilan yang mana. Gereja harus mempunyai dana penginjilan itu, dana misi dan penginjilan itu harus. Hanya tinggal berdoa minta pimpinan Tuhan. Itu mau mendukung yang mana atau mendukung siapa. Begitu. Iya Om ya. Itu beda sama diakonia ya Om ya. Itu tersendiri ya harusnya ya di gereja. Ya semuanya sebenarnya semuanya disebutnya diakonia, itu pelayanan kasih. Ya. Tetapi jadi orang sekarang membedakan. Jadi dana untuk misi dan penginjilan, dana untuk diakonia, sebenarnya semuanya juga diakonia.
gitu. Cuman ya terserah lah gitu kan, kita tidak bisa memaksakan pengertian kepada majelis gereja atau kepada pendeta. Tapi yang penting itu harus disediakan dana untuk mendukung pekabaran Injil dan misi gitu. Oh iya Om ya. Nah terus kalau yang kaitannya dengan tent maker gimana Om? Ya, jadi Rasul Paulus dulu kan sudah kasih teladan ya. Iya. Katanya dia nggak mau merepotkan gereja. Iya. Jadi dia membuat kemah dijual. Tapi begitu ada yang mendukung, dia nggak pakai bikin tenda lagi, dia langsung mengabarkan Injil. Lihat bagaimana campur tangan Tuhan. Kalau memang Tuhan sediakan ya pakai, kalau Tuhan nggak sediakan ya berarti ongkos pribadi atau gimana. Ya Om. Nah ini Om, jadi kadang juga ya ada orang yang mendukung penginjilan kita ya Om ya, atau penginjilan siapa gitu. Ya kita semua sebagai orang percaya yang orang Kristen semuanya wajib ya Om menjadi pelaku penginjilan atau pelaku misi, dan juga mendukung penginjilan dalam bentuk doa dan apapun yang bisa didukung gitu. Ya. Wajib tuh. Itu wajib diajarkan tuh pada jemaat. Kita harus mendukung penyelesaian misi dan penginjilan. Oh, iya. Apakah dengan doa, apa dengan dana, atau kita juga pergi atau bersaksi. Begitu harus. Iya. Sebagai bukti orang yang sudah mengalami keselamatan dalam Yesus Kristus. Apalagi di zaman sekarang nih, kalau kita nggak gencar ya Om, baik melalui dunia maya ataupun melalui kehidupan sehari-hari, kayaknya berat ya Om ya, karena ini penginjilan ini harus terus dilakukan gitu. Dengan bimbingan Roh Kudus itu, mau apa kita ambil bagian dalam misi dan penginjilan itu. Itu Roh Kudus sudah memikirkan segalanya. Orang Kristennya harus ada bimbingan Roh Kudus gitu. Ya, Om. Oke Om, ini membicarakan misi dan penginjilan itu nggak akan semudah yang kita bayangkan ya Om ya, dan juga butuh waktu yang panjang gitu. Tapi kali ini kita batasi segini dulu aja. Nanti kita akan bahas lagi kaitannya misi dan penginjilan dengan akhir zaman yang juga sering Om bilang ya di video-video tayangan kita, kaitannya dengan akhir zaman. Karena kalau mau akhir zaman, Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Gitu Om. Nah, ya, itu tema penting. Nah, iya itu Om. Nanti itu di next video, di next tayangan kita akan bicarakan tentang pekabaran Injil dan di era akhir zaman ini gitu. Baik Om, sebelum mengakhiri, closing statement. Jadi setiap orang Kristen harus mempersembahkan diri kepada Tuhan supaya bisa mengambil bagian di dalam penyelesaian penginjilan dan misi sesuai dengan rencana amanat tabung itu. Jadi setiap orang Kristen harus hidup dekat dengan Tuhan. Apa yang bisa dilaksanakan untuk ambil bagian di dalam penginjilan misi ini. Jadi yang pentingnya itu tadi hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan Firman. Gitu. Supaya juga ada bagian di dalam penginjilan dan misi. Kalau ada orang bilang saya dipimpin oleh Roh Kudus dan Firman tapi tidak ada bagian di dalam penginjilan dan misi, itu bohong gitu. Gitu. Jadi kalau orang betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus dan Firman, harus ada bagian di dalam penginjilan dan misi atau penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Ya, baik Om. Terima kasih Om untuk penjelasannya secara singkat tapi padat tentang misi dan penginjilan. Sekali lagi terima kasih Om atas penjelasannya. Sahabat Alpetra, luar biasa sekali ya ini penjelasan dari Om Bian tentang misi dan penginjilan. Bagi sahabat yang tergerak untuk penginjilan, silakan berdoa dulu sama Tuhan dan baca firman, juga taat sama firman Tuhan, tunduk sama Roh Kudus supaya penginjilannya betul-betul memuliakan nama Tuhan. Dan sahabat Alpetra, kita tidak bisa berlama-lama karena waktu yang memisahkan juga. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan.
Amin. Amin. Salam, salam cinta Tuhan, cinta keluarga dan jaga kesehatan.